Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman, kemampuan dan keistiqomahan. Pada malam hari ini, malam ke berapa Bu? Ibu ngitung malam berapa Bu? 12. Malam ke-12. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat, bisa hadir di musola ini untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan sholat isya berjamaah dan selesai melaksanakan sholat sunnat tarawih. Ini adalah satu anugerah yang tak terhingga nilainya dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sehat, tapi sekarang sudah sibuk di luar. Kita masih ada di musola atau di masjid untuk melaksanakan sholat sunnat tarawih. Alhamdulillah. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in juga pengikutnya. Insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini, khususnya di musola An-Nida Muslimah, mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus DKM Musola An-Nida Muslimah yang berkenan untuk silaturahmi dengan saya di tempat ini, di tempat yang mulia ini. Ini baru pertama kali saya masuk perumahan Grandview. Mudah-mudahan terjalin silaturahim yang baik, yang terus berkelanjutan, yang mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semua. Perkenalkan dulu nama saya, nanti kalau nggak kenalan nanti di jalan nyapanya nggak tahu namanya. Nama lengkapnya Yadi Mulyadi. Asal saya dari Sukabumi, sekarang tinggal di Bonang dari tahun 2014. Habis nikah istri langsung dibawa. Jadi nggak lama di rumah mertua, langsung dibawa ke Tangerang. Sekitar 8 tahun yang lalu saya memulai hidup baru dengan istri di Tangerang. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih di Bojong Nangka ya. Bonang itu Bojong Nangka. Kemudian kegiatan saya mengajar di SDIT di Kelapa II Fajar Islami, kebetulan mengajarnya Quran. Jadi bidang Quran. Pakai metode namanya metode ummi. Mungkin di sini kalau baru mendengar, kalau di sana sudah ramai. Dan 6 bulan yang lalu saya mendirikan madrasah majelis taklim di rumah. Anak-anak ngaji habis maghrib ya, sampai isya. Sekarang sore karena bulan puasa. Kemudian saya ngasuh anak yatim hampir 18 anak. Insya Allah di setiap bulan kami santuni. Doakan mudah-mudahan mereka jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Yayasan kami yang saya dirikan, Yayasan Darul Ilmi Al-Musri 1, baru umur 1 bulan. Doakan juga mudah-mudahan suatu saat Allah memperkenankan, mengizinkan atas kudrat dan irodatnya jadi pesantren. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin cukup perkenalan saya. Kalau itu udah habis tuh 7 menit Pak. Kalau untuk kultum, saya syuting di Banten TV kemarin, baru mukodimah, kameramennya udah begini. 4 menit lagi habis.
Kebetulan besok ditayangkan jam 5.40 di Banten TV. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan dilihat streamingnya di YouTube ataupun di channel Banten TV. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah tidak asing dalil ini ya, sebagai kewajiban kita berpuasa, terutama yang sudah beberapa tahun yang lalu menunaikan ibadah puasa. Saya yakin sudah hafal dengan ayat ini. Namun kita petik hikmahnya, maknanya yang ada dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana yang diwajibkan atas orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Ini target Allah Bu ya. Allah menyiapkan bulan Ramadan yang 1 bulan ini 30 hari. Ini atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dari 12 bulan dari 1 tahun ini, 1 bulan Allah khususkan untuk la'allakum tattaqun. Targetnya supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadi orang selamat, kita jadi orang bahagia, kita jadi orang yang muttaqin, orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini satu kewajiban dan satu sunnah. Siangnya kita puasa, malamnya kita taraweh. Puasa hukumnya wajib, taraweh hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ini satu paket ibadah yang berkesinambungan, yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, sayang pahalanya kalau di bulan Ramadan kita meninggalkan salat sunnat taraweh. Makanya di bulan Ramadan ini Allah memberikan peluang besar Bu. Peluang besar untuk kita menggapai maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnat tarawih di malam hari walaupun sunnah hukumnya, tetapi coba lihat di malam pertama bulan suci Ramadan, di malam pertama bulan suci Ramadan setelah maghrib ya, biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak nih pelakunya biasanya menghantarkan sajadahnya dulu ke masjid. Hanya untuk apa? Untuk mengejar sholat sunat taraweh. Ini dia kehebatan, keagungan, keistimewaan bulan suci Ramadan. 1 bulan ini Allah berikan keistimewaan, Allah berikan rahmatnya sama untuk orang-orang yang beriman. Makanya di malam pertama berbondong-bondong orang pergi ke masjid, ke musola untuk melaksanakan sholat sunat taraweh. La'allakum tattaqun, supaya dan target Allah kita jadi orang takwa. Apa saja aktivitas kita sebagai orang takwa? Dalam kalimat tattaqun, bila kita melihat dari gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu kita kenal, tattaqun itu merupakan fi'il mudhari yang zamannya, masanya sedang dilakukan secara kontinu dan yang akan datang. Ya, yang akan datang. Jadi takwa itu, muttaqin, jadi orang yang takwa itu tidak hanya sekedar kita pas di masjid, pas kita ngaji, atau pas kita zikir, tetapi di mana saja kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta wattabi sayyi'atal hasanah, kata Rasul. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, kapanpun waktunya dan bagaimanapun keadaannya. Untuk mengejar itu, ya, al-muttaqin ini di surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 itu dijelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan sebagai ciri orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Kemudian di surah Ali Imran di ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang pertama, aktivitas kita sebagai tanda atau ciri orang yang bertakwa itu beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib. Kita beriman adanya surga, kita beriman adanya neraka, kita beriman adanya hari akhir, adanya pembalasan, adanya siksa kubur dan lain sebagainya. Jadi iman itu semua karena itu tanda orang yang bertakwa. Selain daripada itu, hal-hal yang gaib yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyangkut juga kita membaca Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Ini sebuah kesunahan, kesunahannya yang utama. Makanya di bulan Ramadan kita kejar-kejaran target 30 juz, hatamkan dalam waktu 30 hari. Targetnya 1 juz 1 hari. Nanti setelah Syawal dilanjutkan, Bu. Setelah Syawal harusnya meningkat ya. Karena sudah dilatih di bulan Ramadan. 1 juz 1 hari bisa di bulan Ramadan. Setelah Ramadan 1 ayat pun tidak dibaca, ini bahaya. Ya. Nah, latihan ini supaya nanti setelah Ramadan kita tetap jadi orang takwa. Jadi kalau takwa itu tidak hanya sekedar di bulan Ramadan, sedang berlangsung, kemudian continue, terus menerus istiqomah takwanya. Setelah itu berkelanjutan sampai akhir zaman, sampai ajal menjemput kita, kita harus jadi orang yang takwa. Aktivitasnya baca Quran. Yang kedua di dalam surah Al-Baqarah itu berinfak atau bersedekah. Tidak hanya materi berupa uang, tenaga bisa kita sedekahkan. Bahkan senyum pun jadi sedekah. Jadi konotasinya kalau dipikir infak itu jangan sekedar hanya memikirkan materi saja. Ya. Tetapi boleh jadi di bulan Ramadan ini target kita mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sedekahnya dengan cara berinfak ke masjid musola, ya. Ropak datang jangan pura-pura tidur. Ya. Masukin infaknya, ya. Atau menjelang azan maghrib kita bikin buka puasa buat orang yang berpuasa, bikin tajil walaupun dengan sebiji kurma, ya. Masa nanti nganterin nih ke musola, ke sini, anterin ke DKM, anterin sebiji kurma, ini saya buat orang yang berbuka puasa. Ya, kalau nggak malu, 1 biji kurma atau seteguk air. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan untuk berinfak, bersedekah. Ya. Kemudian yang ketiga, selain daripada itu, selain berinfak, kemudian membaca Al-Quran. Di dalam surah Ali Imran di ayat 34, Allah Subhanahu wa taala ya menambahkan selain daripada infak dalam keadaan ada atau dalam keadaan sempit, fis sarra'i wad dharra wal kadhimina, menahan amarah. Itu tanda orang yang bertakwa, menahan amarah, apalagi di bulan puasa. Artis saum itu menahan. Ya, sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan emosi, menahan ya nafsu, dan semua ditahan di bulan puasa. Kemudian yang terakhir adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang yang bersalah kepada kita semua. Hanya di bulan suci Ramadan, setelah selesai Ramadan kita bermaaf-maafan di bulan Syawal, Idul Fitri. Artinya kita merdeka, artinya kita menang ya, menjadi orang yang bahagia, lepas dari semua dosa, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun Ramadan sudah berlalu, sifat takwa harus tetap menancap dalam diri kita. Ya. Jadi masanya tidak hanya sekedar bulan puasa saja, tetapi terus berkelanjutan sampai azal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, ya, iman Islam sehat walafiat, kita bisa menyelesaikan sholat sunat tarawih ini sampai dengan hari ke-30 bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.